Untuk menghindari tamu tak diundang itu, gadis itu terjun ke air dingin tanpa berpikir panjang. Tetapi si pembunuh bukanlah orang biasa. Indera penciumannya yang tajam memungkinkannya untuk mengikuti dari dekat. Saat itu hanya papan tipis yang memisahkan Lisa darinya. Jika si pembunuh menundukkan kepalanya sedikit saja, wajah Lisa yang ketakutan akan terlihat. Dia menahan napas dengan gugup, bahkan menekan detak jantungnya. Karena tidak melihat jalan keluar, dia hanya bisa berenang pelan ke sisi lain papan. Tetapi bahkan gerakan kecil itu membuat si pembunuh waspada, yang segera mulai bergerak ke arah kepala Lisa. Sekarang Lisa tidak berani bergerak sedikit pun, tetapi gadis itu tidak ingin hanya duduk dan menunggu mati. Detik berikutnya dia menarik napas dalam-dalam, terjun ke air dan kemudian mencengkram tali di pilar batu dengan erat, takut dia akan mengapung ke permukaan. Tetapi bahaya belum berakhir. Meskipun si pembunuh belum melihat Lisa, sifatnya yang mencurigakan membuatnya tetap berada di pantai untuk beberapa waktu. Jika ini terus berlanjut, Lisa pasti akan mati lemas. Tentunya tepat ketika dia hampir menyerah, si pembunuh akhirnya berbalik dan pergi. Tetapi gadis itu tidak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari mimpi buruknya. Saat dia berusaha mati-matian untuk bernapas, tali itu tiba-tiba terjerat di pergelangan kaki kanannya. Dia segera membungkuk untuk melepaskan simpulnya, tetapi itu adalah simpul yang keras kepala yang tidak bisa dilepaskan dengan cepat. Lisa hanya bisa berenang ke atas dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari air bersama tali itu, tetapi sia-sia. Semakin dia berjuang, semakin erat simpul itu mengencang seperti tentakel dari neraka, menyeretnya perlahan ke dalam kegelapan. Perlahan-lahan karena dia telah menahan napas terlalu lama, Lisa menjadi diam di dalam air. Ini bukan kecelakaan, tetapi tindakan yang direncanakan untuk menimbulkan kerusakan tambahan. Tak seorang pun tahu bahwa akar dari semua masalah ini terletak pada ayahnya, Jimmy. Jimmy telah menjadi polisi selama 30 tahun, secara pribadi mengirimkan banyak penjahat ke penjara, tetapi hal ini juga membuatnya memiliki banyak musuh. Untuk membalas dendam, musuh-musuhnya menyewa seorang pembunuh bayaran kelas atas untuk melakukan eksekusi di rumahnya. Sayangnya Jimmy sedang pergi menangani kasus pada saat itu, menjadikan putrinya yang sendirian di rumah sebagai kambing hitam. Pembunuh bayaran mendekat Lisa hanya bisa berpencar dan bersembunyi, yang menyebabkan adegan yang dijelaskan di awal. Ketika Jimmy bergegas pulang, ia disambut oleh keheningan yang mencekam. Ia mencari di setiap sudut dermaga tetapi tidak dapat menemukan putrinya, hingga matanya tertuju pada sungai yang keruh. Insting detektif veterannya membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah intuisi seorang polisi dan juga mimpi buruk seorang ayah. Detik berikutnya ia segera memanggil rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian tubuh Lisa yang dingin ditarik keluar oleh rekan-rekannya. Semua orang menghiburnya mengatakan itu adalah tenggelam yang tak disengaja, tetapi Jimmy mengetahui kemampuan berenang putrinya, segera menyimpulkan bahwa tenggelamnya putrinya tidak mungkin tidak disengaja. Dengan meninjau rekaman pengawasan di sekitar lokasi, sosok misterius yang bersembunyi di tepi pantai akhirnya muncul. Dengan demikian, rencana balas dendam yang telah direncanakan dengan cermat dan penuh tekad baru saja dimulai.